Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sumotran yang saya hormati, saya ingin minta waktu sebentar. Saya ingin bicara sebentar. Ini bukan soal pekerjaan di lapangan, tapi mungkin lebih bicara dari hati ke hati bersama teman-teman ya, bersama seluruh keluarga Sumotran. Sebelumnya saya kan pernah menyampaikan bahwa di dalam keluarga Sumotran ini kita tidak membenarkan dan melarang adanya pengambilan imbalan dari proses rekrutmen, ya, baik rekrutmen untuk staff, untuk driver, untuk connect dan sebagainya. Kita dilarang tidak boleh mengambil imbalan dari calon karyawan. Untuk kali ini saya ingin menyampaikan satu hal poin penting yang masih ada korelasinya dengan kebijakan tersebut, yaitu hubungan antara driver, connect, dan leader atau korlap di lapangan ya. Saya orang lapangan, saya tahu di lapangan ada driver yang maunya itu jalan rute jauh-jauh saja, nggak mau dia ngambil rute pendek. Tapi ada juga driver yang maunya itu hanya rute-rute dekat, rute-rute dalam kota, dalam kawasan. Dia nggak mau ngambil rute jalan jauh. Ada juga driver yang maunya kerja terus nggak mau libur. Tapi ada juga driver yang maunya itu ya kerja secukupnya, jadwal libur ya libur. Kemudian ada juga driver yang pengennya itu hanya pegang unit batangan saja. Tapi ada juga driver yang nggak mau pegang batangan, pokoknya maunya reguler aja ya, kerja santai lah seadanya secukupnya gitu. Ada juga yang maunya pegang customer dedicated ya, ya sudah pasti di dalam pabrik saja. Ketika diberikan pekerjaan rute yang keluar pabrik, nolak, nggak mau ya. Semua wajar gitu loh, kita semua manusia pasti ada keinginan untuk pilih ini itu sesuai isi hatinya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah hal itu akan menjadi tidak wajar adalah ketika pembagian kerja mulai diuangkan. Driver memberi sesuatu ke leader, ya bisa dibilang imbalan lah ya, supaya dapat rute yang diinginkan, supaya dapat unit batangan, supaya dapat pekerjaan yang sesuai dengan isi hatinya, memberikan imbalan kepada leadernya. Dan akhirnya leader akan memilih driver bukan karena keadilan, tapi karena ada imbalan dari driver. Hal ini adalah masalah klasik di perusahaan transport. Saya yakin teman-teman juga paham hal ini di lapangan. Ini adalah masalah yang sulit sekali untuk dihentikan, karena ini sudah membudaya, mendarah daging di dalam dunia transport khususnya di Indonesia. Tapi saya ingin menyampaikan, Sumotran ingin membangun perusahaan yang tidak seperti itu. Kalian masih ingat prinsip Sumotran adalah kekeluargaan yang profesional ya. Driver, connect, staff, korlap, leader, manajemen, semua adalah satu keluarga. Namanya satu keluarga adalah kerjasama, kerjasama yang baik, bukan kerjasama yang tadi ngasih fee ke korlap, ke leadernya hanya supaya mendapatkan sesuai keinginannya. Hal seperti itu tentu akan ada pihak yang dirugikan. Teman-teman sendiri, keluarga sendiri yang dirugikan. Kali ini saya akan bicara secara langsung dan jujur kepada teman-teman, karena ini menyangkut masa depan Sumotran dan seluruh keluarga Sumotran ya. Ini bukan sekedar masalah driver yang nakal atau leader yang tidak amanah. Ini adalah masalahnya, masalah utamanya adalah sistem pembagian kerja yang tidak transparan ya, tidak terlihat oleh semua pihak. Tidak ada standar keadilan yang jelas. Kemudian leader punya kekuasaan penuh di lapangan dan tidak ada yang kontrol leader ini. Dan satu lagi, tidak adanya monitoring atau audit oleh manajemen bagaimana cara pembagian pekerjaan oleh leader kepada driver ini. Ini adalah masalah utamanya. Dan kalau ini dibiarkan, budaya kita, budaya Sumotran yang sudah kita bangun, kita rintis ini, lama-lama akan rusak.
Driver yang baik-baik, driver senior, driver yang sudah kerja lama di kita, itu akan ikut-ikutan rusak nantinya. Kalau sudah main uang, semua moral akan rusak, Pak. Dan semua leader yang lama, leader yang baru, saya tambah baru pun semua akan ikut budaya seperti ini. Ujung-ujungnya apa, Pak? Perusahaan akan bocor di dalam, ya. Perusahaan akan rugi, digerogoti oleh orang-orang dalam. Semua akan merasakan kerugiannya. Dari sebab-sebab itulah makanya kita perlu mencari solusi. Kita wajib membangun suatu sistem, ya. Yang pertama adalah sistem pembagian ordernya harus transparan, ya. Harus transparan, jadi semua orang harus bisa melihat bagaimana cara leader ini membagi pekerjaan kepada drivernya. Tidak bisa sekarang kita semua hanya atas pemikiran si driver saja. Oh, indikasi ini tidak indikasi. Semua adalah hanya berdasarkan suka atau tidak suka saja. Tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu semua akan rusak pada akhirnya. Kita harus bisa membuat sistem aturan. Misalnya, ya, rute jauh. Rute jauh dibagilah bergiliran. Kita cari dulu, driver dulu, siapa yang bersedia mengambil rute jauh, digilir itu yang rute jauh. Digilir secara adil. Di rute dalam kota pun, rute-rute yang dalam kota ataupun dalam pabrik, dedicate pun, coba digilir dengan prinsip keadilan. Jadi yang sama, bukan berarti terus driver yang baru jalan jauh, driver yang lama tidak boleh jalan jauh, ya tidak seperti itu. Semua dibagi. Semua dikontrol, semua dimonitoring. Misalnya kita bikin sistem, oke, driver yang baru tidak boleh rute jauh dulu, tapi belajar dulu di dalam kota, di dalam pabrik, baru rute jauh contohnya. Ya, kita harus mulai membangun sistem-sistem seperti itu. Dengan adanya transparansi tadi, mungkin driver yang sering libur atau sering tidak dapat muatan akan terdata di situ. Dan disitulah bisa dijadikan prioritas oleh leader dalam memberikan pekerjaan. Misalnya ada data, oh ternyata si driver ini sudah 2 hari 3 hari nggak muat, ya. Semua orang tahu kan, semua orang melihat, oh teman saya ini 2 hari 3 hari tidak muat. Gantian dong yang sudah lama istirahat. Pasti driver-driver yang sudah narik terus itu juga pengen istirahat. Disitulah pandai-pandainya leader dan pandai-pandainya tim untuk melihat data itu. Kalau tidak ada data itu, semua tidak akan bisa. Semua hanya akan saling kalau bahasa kita like dislike, ya, suka tidak suka. Jadi driver pokoknya saya sukanya ini, kasih kerjaan yang banyak, kasih rute-rute yang bagus. Oh ini drivernya kurang bagus, ini saya nggak suka sama dia. Kemudian dia nggak dikasih kerjaan, diliburkan terus, standby terus. Ya, suatu saat pasti akan hancur kalau kita masih seperti ini. Ya, kita coba buat suatu sistem untuk pencegahannya supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi di dalam keluarga Sumutran ini. Ya, kita misalnya bikinlah, kita ajarin itu leader-leadernya itu membuat semacam Excel, ya. Dalam format Excel itu dibuatkan semua nama drivernya, schedule 1 bulan, oh ini yang narik libur siapa, itu terpapang, ya, terpasang supaya semua orang itu melihat jadwal itu. Jadi supaya orang juga bisa memahami, mengerti, oh teman saya 2 hari sudah nggak narik, ini kasihan, kasih waktu, kasih naik, kasih giliran dan sebagainya. Itulah kerjasama yang baik seperti itu kita. Ya, jadi semua bisa lihat, biar tidak ada main diam-diam di belakang. Kita akan coba membuat sistem seperti itu. Dan juga misalnya kita buat semacam metrik keadilan driver, ya, jadi semacam scoring sederhana. Kita lihat ini jam kerja bulan ini si driver dapat berapa jam, jumlah tripnya dia dapat berapa, rutenya jauh atau dekat, liburnya bagaimana. Seperti itu kan, kalau ada datanya semua bisa termonitoring. Dari sini nanti kita leader itu akan lebih mudah menentukan siapa yang berhak jalan duluan. Jadi tidak ada lagi nanti iri-irian, ya, bahasa di lapangan, iri-irian, cemburu, saling berpikir negatif, saling menyalahkan. Leadernya ini sudah pilih kasih, contohnya omongan driver pasti leadernya pilih kasih ini. Nanti omongan lagi si leadernya, ah ini drivernya nakal nih, kan? Nggak bisa. Kalau tidak ada data yang
nyata, tidak ada data yang bisa dilihat oleh semua orang, pasti akan terjadi hal-hal seperti itu. Sehingga kalau sudah kita buatkan sistem seperti itu, nanti leader tinggal mengikuti sistemnya. Ya, bukan menentukan sendiri tadi, tapi mengikuti sistem yang ada supaya itu bisa kita membuat semacam sistem yang menjadikan keadilan gitu loh. Jadi kan kita tujuannya adalah kesejahteraan bersama. Selama keadilan ini tidak bisa diwujudkan di lapangan, kesejahteraan ini tidak akan menjadi kesejahteraan bersama. Yang sejahtera hanya orang-orang itu saja nanti. Ya, ini yang harus kita pikirkan bersama. Dan secara bagi manajemen pun juga kita akan introspeksi ya, bahwa leader itu menjalankan sistem yang mutlak semua dilakukan oleh leader. Jadi leader itu jangan sampai mengatur sesuka hati juga. Nah, jadi oleh karena itu ini tanggung jawab saya sebagai manajemen untuk membuatkan sistem di lapangan supaya leader ini juga lebih mudah untuk menjalankan pekerjaannya, supaya driver juga bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Jadi laporan dari pekerjaan driver ini pun, leader ini pun juga bisa dilihat langsung oleh manajemennya. Dan seperti yang saya sampaikan kepada teman-teman di lapangan juga, bahwa HP saya kan semua juga bisa save kan, semua bisa simpan di sana. Ketika ada hal-hal yang janggal, hal-hal yang aneh, ya hal-hal yang melanggar, kan bisa info langsung ke saya. Dan tentu saya juga akan merahasiakan siapa yang lapor ke saya gitu kan. Ini demi kesejahteraan bersama, demi keberlangsungan masa depan kita bersama. Jadi ya kita harus kerjasama. Saya nggak mungkin 24 jam memantau di lapangan. Yang tahu di lapangan adalah Anda di lapangan. Kenapa hal ini ya menjadi budaya di dalam perusahaan transportasi di Indonesia? Ya bisa dibilang ini kan sebenarnya semacam kasus suap menyuap kan ya. Suap menyuap hanya demi mendapatkan pekerjaan. Kenapa driver menyuap? Karena driver ini butuh jaminan kerja gitu loh. Ya. Maka ini yang harus dihilangkan. Jaminan kerja adalah jaminan kerja itu bukan dijamin oleh leader, oleh korlap, tapi dijamin oleh manajemen, dijamin oleh perusahaan, dijamin oleh sistem. Ya. Kita harus bisa membuat sistem yang menjamin bahwa driver itu mendapatkan pekerjaan yang adil. Ya, sistem yang kita bangun adalah sistem supaya driver mendapatkan keadilan dalam pekerjaan. Itu yang harus kita bangun bersama. Kita harus benar-benar ya, kita jangan ikut-ikutan di dunia luar ya. Kita ingin bangun budaya Sumotran ini benar-benar budaya kekeluargaan dan profesional tadi. Ya, kita hilangkan budaya-budaya yang tidak baik. Ya. Yang harapannya ini sistem ini akan menjadi dengan sistem yang ada, performa atau kualitas driver akan menjadi baik. Ya. Boleh ketika nanti kita sudah punya sistem, driver terbaik, contohnya driver terbaik prioritas rute bagus, wajar, itu adalah semacam imbalan dari perusahaan, dari manajemen ya. Itu kan kalau di dalam manajemen ada namanya penilaian ya, penilaian skill metric. Jadi misalnya peringkat 1-10 driver terbaik, rutenya adalah rute pilihan contohnya. Supaya apa? Supaya driver-driver yang di bawah ini termotivasi untuk ikut menjadi driver terbaik. Ya. Ini adalah strategi dalam manajemen. Ya. Misalnya ada drivernya yang bagus, yang disiplin ya, kita kasih rute-rute yang memang bagus juga. Driver yang loyal, contohnya ya drivernya loyal ini bagus, kita kasih truk batangan, pegangan sendiri. Ya. Jadi hal-hal seperti ini mulai kita budayakan di kita. Kita perlu mulai membangun sebuah sistem. Ya, sistem tadi, sistem yang menjadikan suatu keadilan. Percayalah bahwa selama kita tidak bisa memberikan keadilan kepada seluruh tim, pasti akan terjadi kehancuran. Mari kita bangun sistem yang kita bisa memberikan keadilan semua pihak ya, jangan merugikan semua pihak. Mas, dengan sistem seperti itu harapannya tadi nggak perlu lagi driver bayar leader, ya nggak perlu, karena semua sudah sistem yang menjamin gitu loh. Jadi jangan sampai hanya orang-orang tertentu saja yang sering mendapatkan rute enak, ya orang yang mau bayar saja yang dikasih unit batangan, ya. Seperti itu pasti ada iri, cemburu,
dari teman-teman yang lainnya, dan itu pasti akan terjadi perselisihan di lapangan. Ya, kita harus tegas, kita harus nggak bisa kompromi dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau memang masih terjadi di lapangan, misalnya kita bisa juga terapkan sistem, misalnya driver masih kasih imbalan ke leader hanya untuk order, ya sudah kita cut contohnya. Ya dua-duanya gitu lah, bukan hanya drivernya tapi leadernya juga. Ya ini kan demi kebaikan bersama gitu. Ya kita skors, kita liburkan, kita nggak kasih muatan, kita berhentikan, atau kita bisa berhentikan langsung dan sebagainya. Ya masih banyak sistem, banyak cara yang bisa kita bangun. Nah intinya bahwa saya ingin menyampaikan pesan jelas bahwa Sumotran bukan tempat cari keuntungan pribadi seperti itu dengan cara-cara kotor seperti itu. Ini bukan masalah uang kecil ya, tapi karena ini soal kehancuran budaya perusahaan, sehingga saya ingin menyampaikan ini dari hati. Teman-teman juga tolong ini juga diterima dengan hati, ya. Bukan hanya terima dari telinga kanan keluar kiri, tapi masukkan ke hati teman-teman ya. Ingat, kalau hari ini mungkin ya, kalau ini tidak saya sampaikan sekarang, saat ini mungkin hanya bayar masalah rute, masalah unit batangan, ya masalah-masalah kecil. Kalau ini saya biarkan, lama-lama besok kalian bisa saling jual beli bahan bakar, ya, copotin, colongin spare part yang ada di mobil, kalian rusak mobilnya, ya, kalian pretelin spare partnya, kalian jual, alasan hilang, alasan ini. Ya, berapa kali ban cadangan kita hilang? Kita sering melihat kok berita-berita di lapangan, driver nakal. Bahkan driver kita pun ada yang nakal kan. Ada yang ngaku kan, jual 6 ban baru. Itu juga manusiawi, sifat manusiawi. Ketika driver didesak, dia harus bayar leader untuk mendapatkan order. Dan ketika dia merugi, ketika dia tidak punya uang untuk bayar leader, pasti dia juga akan mencari uang. Kalau dia nggak punya uang pribadi, udah dia jual ban, ya, alasan dicuri orang, uang ban untuk bayar leader supaya dapat order. Dia berharap ketika dapat order nanti bisa mencicil, mengangsur harga ban, rugian ban tadi supaya mendapatkan pekerjaan. Ya. Semua itu akan muter-muter di situ saja. Orang kalau sudah berbuat jahat, pikirannya hanya di sekitaran itu, muter aja di situ. Ya. Ketika jual ban udah nggak dikasih ban cadangan, aki gantinya. Ketika aki nggak ada, nanti yang lain lagi gitu alasan rusak ini, rusak itu dan sebagainya. Ya. Dia bisa kerjasama dengan bengkel, bisa kerjasama dengan mekanik, dengan siapapun, hanya demi mendapatkan uang, dan uang itu hanya demi untuk bayar leader untuk mendapatkan rute. Ya, hal-hal seperti ini kalau saya biarkan dan saya tidak sampaikan ke teman-teman, dan kalau kita tidak membuat sistem terbuka yang berkeadilan tadi, lama-lama perusahaan hancur dari dalam. Ketika perusahaan hancur dari dalam, semua rugi. Bukan hanya perusahaan, bukan hanya saya, tapi kalian juga rugi. Saya tidak ingin mencari siapa yang salah. Saya mencari supaya ini tidak terjadi di dalam keluarga Sumotran. Karena kita semua di sini mencari rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki untuk keluarga kita. Sumotran nggak butuh orang-orang pintar tapi merusak. Tapi kami butuh orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa ada satu poin lagi agar tidak salah paham ya teman-teman, tidak salah paham. Saya tidak melarang kalian saling berterima kasih, saling memberi hadiah. Bahkan sebelumnya juga ada driver yang kalau pulang narik dari jauh ya, waktu itu dari Sumatera atau dari mana, setiap pulang dari Sumatera itu dia bawa ke sini itu bawa kerupuk ya. Kerupuk atau apa namanya itu. Ya, dia bawa oleh-oleh gitu. Pinter juga saya pikir gitu. Ya wajar lah oleh-oleh kayak gitu. Ya. Atau mungkin misalnya setiap lebaran kalian saling mengunjungi, ya, silaturahmi, bawa bingkisan. Hal seperti ini
Saya tidak mempermasalahkan budaya seperti itu. Justru saya ingin mendukung kalau memang tujuannya baik ya. Ya, itu adalah tujuan baik, meningkatkan kepedulian atau meningkatkan keeratan ya, namanya silaturahmi, itu untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik. Saya sangat setuju dengan hal seperti itu. Tetapi ketika tujuannya sudah jual beli rute, jual beli order, ya, jual beli unit batangan atau tidak batangan, ini yang tidak boleh dilakukan. Karena pasti akan ada yang dirugikan kalau kita berbuat seperti itu. Ya. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Sumatera. Saya tidak bisa monitor terus 24 jam kondisi di lapangan, tapi saya percaya kepada Allah SWT akan membantu saya dalam melindungi seluruh keluarga Sumatera, khususnya teman-teman yang bekerja dengan amanah. Dan saya juga percaya kepada Allah SWT akan menyingkirkan orang-orang yang tidak amanah ya, dalam bekerja di dalam Sumatera. Ya. Saya bisnis, saya niatkan dengan kebaikan. Saya berharap, saya selalu berdoa hanya orang-orang baik yang ada di dalam tim saya, hanya orang-orang yang amanah yang ada di keluarga Sumatera. Saya selalu berdoa seperti itu. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini semoga menjadi informasi yang bisa dipahami dari hati teman-teman semuanya, ya, dan bisa dijalankan di lapangan oleh tim-tim di lapangan. Sekali lagi, tujuan informasi ini adalah kesejahteraan kita semua, kesejahteraan seluruh keluarga Sumatera. Saya tidak ingin menyalahkan kondisi di lapangan ataupun budaya perusahaan orang, tapi mari kita bangun budaya Sumatera, budaya yang benar-benar kerja dengan prinsip kekeluargaan yang profesional. Salam Sumatera, safety dimulai dari hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumotrans, safety dimulai dari hati.